Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Ini adalah reading tanpa batas waktu, jadi kapanpun kamu nonton adalah waktu terbaik kamu untuk dapat pesan ini. Yang pertama, aku melihat ada tema tentang sesuatu yang mau masuk atau mau datang ke hidupmu. Bisa jadi seseorang, bisa jadi hal lain gitu ya. Lalu yang kedua, masa kegelapan itu sudah berakhir atau kamu sedang bertransisi keluar dari masa-masa gelap atau masa-masa sulit ya. Lalu yang berikutnya adalah tentang energi orang yang apa ya, kayak waspada gitu, waspada atau protektif sama hatinya karena gini, dia pernah kecewa banget, itu kecewanya cuma sekali, tapi itu berasa banget atau kekecewaan yang datang beruntun gitu, dan itu bikin dia kayak mengantisipasi dalam artian selalu skenario yang terburuk, bukan mengantisipasi skenario yang terbaik, karena kekecewaan yang beruntun itu atau kekecewaan yang sangat berat di waktu lampau ya. Sebelum bahas lebih lanjut, entah kenapa di sini energi Leonya sangat kuat gitu, entah kamu punya Leo di natal chart kamu atau kamu terhubung sama Leo signifikan di hidup kamu. Yang pertama energi oracle-nya moon oracle-nya adalah confident is your key to success ya. Kepercayaan diri adalah kunci sukses kamu. Dan bisa jadi juga tadi kekecewaan itu mungkin sangat signifikan ya, itu membikin kamu kehilangan semangat, kehilangan kepercayaan diri. Jadinya kamu tuh sangat protektif untuk gak kecewa lagi ya, dan mungkin proses kamu agak panjang untuk bangkit kembali karena di sini energi Ten of Swords kuat banget gitu. Itu rasanya kayak mentok banget, gelap banget, buntu banget. Tapi itu tadi ya, kamu sedang dalam fase transisi keluar dari energi itu. Nah, energi oracle yang pertama, strength ini. Ini gambar singa ini selalu mengingatkan aku pada Leo. Dan bisa juga ini mengartikan bahwa kamu udah melewati banyak hal gitu, terutama masa-masa sulit, dan kamu sudah membuktikan kekuatan kamu dan konsistensi kamu ya. Kayak ibaratnya walaupun itu bikin kamu kecewa, bikin kamu patah semangat, tapi itu nggak bikin kamu berhenti ya, walau ada momen-momen dimana kamu mungkin tertatih-tatih. Dan ini ya, door to romance. Door to romance itu kayak aku melihat yang tadi aku bilang di awal, ada sesuatu yang mau datang ke hidupmu, atau bisa jadi seseorang ya. Karena ntar kita bahas lebih lanjut. Dan energi yang berikutnya adalah appreciation gitu. Belajar gini, kadang momen-momen gelap, momen-momen berat di hidup kita itu bikin kita kayak nggak bisa melihat segala sesuatu dengan jernih. Tapi percayalah, di titik kita udah benar-benar pulih dan bisa melihat ke belakang gitu, kita akan melihat um, itu kayak mengajari kita sesuatu. Terus segala sesuatu tuh ada hikmahnya, memang terdengar klise, tapi di satu titik kita akan mengerti bahwa itu benar gitu ya. Dan kita menghargai, jadi belajar mensyukuri apa yang kita punya sekarang. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Nah, ini aku mendapatkan, oh iya, tadi tuh Two of Cups sempet kayak mau lompat gitu ya di pre-shuffle kamu, dan sekarang dia energinya ada di dasar deck. Di dasar deck, dan Two of Cups itu kayak entah kenapa love-nya kuat banget, tapi kayak samar-samar, jadi nggak langsung kelihatan ya. Terus dengan tema besar kamu Judgment, kayak entah kenapa hal pertama yang aku dapat itu kayak ada sesuatu tentang glow up yang kamu seperti membangun diri kamu, itu efeknya berasa sampai di luar, kayak aura kamu tuh, vibe kamu tuh beda. Terus juga kesempatan terlahir kembali atau reinventing yourself gitu, kayak menemukan diri kamu kembali, atau menunjukkan part diri kamu yang tidak kamu tunjukkan sebelumnya. Atau tadi kadang kita misalnya gini ya, kita selalu berpikir kita nggak kuat gitu, sampai kita berada di titik kayak kita mau nggak mau kuat gitu, kayak baru menemukan kekuatan itu, ternyata gue bisa loh. Atau hal-hal tertentu yang baru baru kita temuin gitu, baru kita tahu setelah kita melewati masa-masa sulit. Ibaratnya aku selalu bilang ya, kadang tantangan itu emang nggak nyaman, tapi itu yang bikin kita bertumbuh. Nah, yang tadi nih aku bilang blessing kamu tuh King of Pentacles dikonfirmasi sama bouquet. Bouquet itu melambangkan pemberian, keindahan, dan bisa jadi juga kayak apresiasi gitu. Terus dengan King of Pentacles, entah kenapa skenario-nya yang pertama, ini orang udah kayak level kedewasaannya beda gitu, udah mateng, udah stabil, karirnya, pekerjaannya juga oke, atau bisa jadi kombinasi semua hal itu. Dan dia ini tipe yang love language-nya kayak memberi sesuatu gitu. Entah kalau misalnya dia laki-laki, dia suka ajak kamu makan, ajak kamu nonton, atau beliin misalnya tas atau apalah gitu. Kalau misalnya um, kamu apa ya, kamu yang
kamu laki-laki gitu dan orang ini perempuan. Sorry tadi kalau misalnya kamu perempuan dan orangnya itu laki-laki, dan ini sebaliknya kalau kamu yang laki-laki, orang ini perempuan, misalnya kayak suka beliin kamu kopi, bikinin kamu makan siang, atau kayak gojekin kamu makan siang, kayak hal-hal semacam itu ya, kayak dia memberikan perhatiannya dengan ngasih kamu sesuatu yang kamu tahu gitu, kamu bisa lihat, oh ini love language-nya dia, perhatiannya dia tuh dengan ngasih sesuatu. Lalu yang kedua ini kayak ajakan kolaborasi, ajakan kerjasama, tawaran pekerjaan, terutama yang berhubungan misalnya dengan industri kecantikan, industri fashion, bisa jadi, tapi nggak terbatas ya, hanya itu aja, ada salah satu kemungkinannya gitu. Lalu di pre-shuffle kamu energinya Six of Swords gitu, energi perpindahan berlayar ke air yang tenang, dan ini posisinya di blessing kamu juga. Di sini advice-nya Ten of Swords sama boat itu selalu, jadi kayak ada dua gambar perahu gitu di pre-shuffle kamu sama di reading kamu yang ini, itu melambangkan perpindahan. Dan Six of Swords itu berlayar ke air yang tenang, ke tempat yang lebih baik, dan badai sudah berlalu. Aku tadi bilang ya, masa sulit itu sudah berlalu, atau kamu sedang dalam transisi untuk semakin keluar dari kegelapan itu. Nih, yang jadi tantangannya adalah kayak mungkin lebih kepada ikhlas, penerimaan, atau semacam dialog-dialog di kepala kita yang sering kali mungkin overthinking, mungkin masih belum terima, mungkin kayak masih berandai-andai, seandainya gue begini, seandainya gue begitu, atau seandainya bla 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 bla, gitu, kayak skenario-skenario seperti itu. Atau bisa jadi juga kayak ada yang menyalahkan dirinya untuk hal-hal yang tidak enak, kejadian-kejadian yang mungkin melukai kamu, atau kayak seperti dunia kamu runtuh, kamu kayak sangat menyalahkan diri kamu gitu. Memang kadang ada part kita gitu, kadang kita melakukan kesalahan dan kita perlu belajar dari itu. Kadang juga ada skenario-skenario yang di luar kendali kita, dan kamu harus membedakan itu. Juga kamu perlu belajar, kalau memang pure salahnya di kamu gitu, kamu belajar memaafkan diri kamu dan move on. Karena ini seperti energi yang menghantui pemikiran kamu gitu, dan sebenarnya ini nggak kontributif sih untuk kamu jangka panjangnya, nggak ada poinnya gitu, hanya menambahkan penuh di kepala kamu. Ini semoga bisa dipahamin ya. Terus nih di pre-shuffle kamu tuh ada energi Page of Cups. Terus tadi aku udah bilang kan, Two of Cups itu mau lompat waktu di pre-shuffle kamu. Cuman ini tadi ada energi yang sangat waspada, energi yang sangat protektif juga, kayak mengantisipasi skenario terburuk gitu. Dan mungkin karena itu tadi belum bisa move on, atau belajar ikhlas, atau belajar memaafkan. Yang jelas semoga ya ini hanya sementara, bukan sesuatu yang konsisten di hidup kamu. Jadi ketika kamu selalu berpikir untuk skenario terburuk, bisa jadi itu self fulfilling prophecy gitu. Kayak karena kamu menantikan itu, justru itu yang terjadi sama kamu ya. Nah, ini Page of Cups ini selalu mengindikasikan sesuatu yang ceria, sesuatu yang kreatif, optimis, ada yang imajinatif, dan bisa mengindikasikan komunikasi yang berhubungan dengan itu tadi gitu, dan vibe-nya selalu fun. Entah konteksnya hubungan romantis atau enggak, ada sesuatu yang fun gitu, membawa keceriaan, membawa ekspresi kreatif kamu, atau membawa inspirasi yang baru buat dunia kamu. Nih di sini energi komunikasinya juga kuat banget sih. Di sini Page of Swords, di pre-shuffle kamu ada Page of Cups. Jadi ada suatu komunikasi yang signifikan, mungkin ya sebagian dari kamu perlu dengan orang-orang yang mungkin ada momen kesempatan untuk berbicara kembali dengan orang-orang yang sempat berkonflik, atau ada sesuatu lah gitu dari masa lalu, untuk meluruskan atau berdamai, walaupun nggak langsung otomatis akan berjalan beriringan. Setidaknya ketika pertemuan kalian dimulai baik-baik, atau pertemanan kalian, atau apapun itu semuanya dimulai baik-baik, setidaknya selesai pun baik-baik juga, walaupun tidak berjalan beriringan. Nah seperti itu. Oke, aku rasa segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.